Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sangat banyak kenikmatan. Berbagai macam limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita rasakan setiap hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menambahkan kepada kita keimanan, menambahkan pula kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Tapi kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemarin kita telah mempelajari tentang muqaddimah, pembukaan dari kajian kitab terbaru kita, lanjutan dari serial akidah, yaitu kita mempelajari kitab Al-Irsyadu ila Sahihi Al-I'tiqad. Kitab panduan membenahi akidah. Panduan lengkap kita belajar akidah. Yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyampaikan bagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuan utamanya adalah liya'budu. Supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan tujuan utamanya adalah supaya jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid juga merupakan intisari dakwahnya seluruh para al-anbiya war rusul. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, tugas utamanya adalah untuk menyampaikan tauhid. Tugas utama mereka adalah mengembalikan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan mereka dari bahaya dosa kesyirikan. Yang mana apabila seorang meninggal di atas kesyirikan,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya orang-orang berbuat kesyirikan Allah tidak akan ampuni. Ya. Allah tidak akan ampuni orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terima taubat tersebut. Dan berapa banyak para sahabat dulu yang di masa jahiliyah hidupnya bergelimangan dengan dosa kesyirikan. Minhum man ya'budul asnam. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, ada yang memakai jimat-jimat. Kemudian mereka masuk Islam, bagus keislamannya, maka Allah terima taubat mereka. Ya, bahkan Allah jadikan mereka sebagai sebaik-baik umat. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian kalian melarang dari perbuatan kemungkaran. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita lanjutkan pembahasan kita ya masih seputar ya kita harus mulai belajar kita ya mulai dengan belajar akidah. Mulai dengan belajar tauhid untuk diamalkan. Mulai dengan belajar kesyirikan untuk dijauhi. Ya untuk disampaikan bahaya kesyirikan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, Pak, 13 tahun lamanya beliau di kota Makkah mendakwahkan iman, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah kepada para sahabatnya. 13 tahun belum ada syariat yang lainnya. Sehingga fokus dakwahnya selama 13 tahun adalah bagaimana kaum Quraisy, ya, kabilahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami iman dengan benar. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada para malaikat. Ya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah fokus dakwahnya Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fathu Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil menaklukkan kota Makkah, maka beliau langsung memerintahkan kepada Khalid ibn Walid, kepada Ali bin Abi Thalib, bahkan beliau sendiri juga yang menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Jadi sekitar Ka'bah dulu ada 360 berhala. Masing-masing kabilah punya satu berhala. Sehingga nanti berdoa di sana. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui asnam tersebut, ya, melalui berhala tersebut. Maka ketika Fathu Makkah langsung dihabisi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada tersisa satupun. Sampai sekarang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Makkah Al-Mukarramah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mulai belajar kita dari belajar tauhid, dari belajar akidah. Ya, supaya tumbuh keimanan di dalam hati kita. Kita kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah akan nikmat. Kita kalau beriman kepada hari akhir, ya kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau berbuat dosa, kita ingat nanti di hari akhirat, di hari akhir, ya ada namanya yaumul jaza, yaumul hisab. Hari di mana kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari di mana kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu mencegah kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita yakin betul nanti di akhirat ada hari pembalasan. Hari di mana kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya li yaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
pada hari yang sangat besar, hari ketika seorang hamba didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, alam taf'al kada wa kada, alam taf'al kada wa kada. Wahai hambaku, bukankah engkau telah melakukan dosa ini, dosa A, B, C, D, E, F, G? Ya, ditunjukkan semua dosa yang pernah dia perbuat. Apakah dosa besar ataupun dosa kecil? Kemudian ketika dia mengakui dosa-dosa yang telah dia perbuat selama di dunia, ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa bimaghfirati balagut manzilatika hadza. Maka dengan ampunanku wahai hambaku, ya, engkau bisa mencapai derajat seperti ini. Artinya ada orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari api neraka, Pak. Kaum muslimin yang hidupnya berbuat dosa besar, kemudian dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di jahanam. Kemudian dikeluarkan nanti, ya. Kemudian ada tanda jahanamiyun tertulis, ya, dalam tubuhnya jahanamiyun, alumni neraka jahanam. Ya, sehingga ini sangat mengerikan sekali. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi kita harus mulai belajar dari akidah. Ya, orang kalau sudah belajar akidah efeknya luar biasa. Ya, al-iman itu qabla kulli syai. Sebelum segala sesuatu kita harus belajar iman. Dan ini juga yang dinasihatkan para sahabat. Ya, mereka mengatakan kunna nata'allamu al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kita ini dulu belajar iman terlebih dahulu, baru setelahnya belajar Al-Qur'an. Ya, ketika kita belajar ilman, kemudian kita belajar Al-Qur'an, fasdada bihi imanan. Tambah imannya, tambah luar biasa. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih ya di zaman sekarang, fi waqtin juhilat fihi tariqatu da'wati as-sahihah, di mana metode dakwah pada hari-hari sekarang ini kita bisa melihat betapa banyak para dai yang enggan untuk mengajarkan akidah terlebih dahulu. Kenapa? Karena takut dikatakan pemecah belah umat. Ya, karena takut lakopi dengan lakop-lakop yang tidak-tidak. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sara katsirun minad du'ati yahtamuna bi jawaniba dha'ilatin la tusminu wa la tughni min ju' bidunil aqidah. Betapa banyak sekarang kita perhatikan, ya, para pendakwah, para mubalik yang mereka kajiannya hanya seputar, ya, misalkan rumah tangga, ya, fikih. Kita tidak mau remehkan hal-hal tersebut, tidak. Ya, itu merupakan bagian dari al-Islam. Akan tapi ketika kita tidak memprioritaskan akidah dalam hidup kita, ini yang bahaya, Pak. Ya, orang lebih semangat belajar tentang fikih rumah tangga dibanding dengan fikih akidah. Padahal dia belum tahu tentang iman yang benar. Ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa dia belum tahu. Ya, maka sangat disayangkan hal yang seperti itu. Wa yatrukuna janibal aqidah. Mereka meninggalkan, ya, pelajaran tentang akidah. Wa hum yarawna an-nasa mutawarritina fi syirkil akbari haulal adrihati wal mazarat. Padahal mereka, ya, terlebih para dai, mereka melihat betapa banyak sekarang manusia, ya, yang tenggelam di dalam perbuatan syirik besar. Banyak dari mereka yang mengkeramatkan kuburan misalkan, atau mengkeramatkan, ya, tempat, atau mengkeramatkan batu, pohon, banyak. Mereka bertawakal di dalamnya. Ya, mereka berdoa. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa mutawarritina fil bid'ah wal khurafat. Kita saksikan betapa banyak sekarang dari kaum muslimin mereka tenggelam di dalam perbuatan yang mengada-ada dalam agama. Wal khurafat. Ya, khurafat.
Mereka percaya dengan khurafat-khurafat yang tidak ada dalilnya sama sekali, tidak ada burhan, tidak ada petunjuk sama sekali. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya dengan adanya seorang bisa terbang misalkan. Bisa jalan di atas air. Oh, ada wali katanya. Ya. Ada wali. Oh, ada orang yang sudah tidak sholat. Ada wali. Ini adalah wali. Percaya dengan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yarawna du'atad dhalali qad istahwadhu ala katsir minal jahalati wal awam. Ya, betapa banyak sekarang kita lihat para penceramah, mereka mengombang-ambingkan orang-orang awam. Mereka sampaikan kepada orang-orang awam hal-hal yang malah kesyirikan. Sebenarnya sesuatu yang tidak boleh dilakukan malah disampaikan. Ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, wasaquhum ila mawaqi'il halaki wad dolal. Mereka giring orang-orang awam kepada jurang kebinasaan. Wad dolal, jurang kesesatan. Malah diajak kepada hal yang kesesatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti tentang hal tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang menyeru manusia ke neraka jahanam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhuhum abidan lahum. Diperbudak sama orang tersebut. Diperbudak sama penceramah tersebut. Orang yang dianggap alim tersebut, padahal bukan alim. Padahal penyeru kesesatan. Ya. Yatasarrafuna biuqulihim wa amwalihim, dikuras habis akal dan hartanya. Ya, dengan nama agama, atas nama agama, padahal ini kebatilan. Ya, ini adalah kejahatan. Ya. Akan tapi dihiasi dengan ismil ilmi wal wilayah. Dengan nama ilmu, oh ini adalah ilmu wal wilayah. Dan ini adalah kewalian. Ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna katsiran minad du'ati al-yauma ma'al asafi la yahtamuna bijanibil aqidati wa islahiha. Sangat disayangkan sekali, ya, sangat banyak sekarang dari penceramah-penceramah yang ada di negara kita, bahkan yang ada di dunia ini, mereka tidak memperhatikan terhadap ilmu akidah. Mereka tidak mengutamakan untuk mengajarkan ilmu akidah. Mereka tidak semangat untuk mengajarkan ilmu akidah kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal rubbama yaqulu ba'duhum, bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan, utrukun nasa ala aqaidihim wala tata'arradu laha. Ya, tinggalkan, biarkan manusia sesuai dengan keyakinannya sendiri. Jangan disinggung, biarkan yang mau jadi khawarij, mau jadi syiah, mau jadi mu'tazilah, mau jadi jahmiyah silahkan. Jangan disinggung-singgung, nanti bisa memecah belah umat. Ya, betapa banyak sekarang kita dapati seperti itu, Pak. Ya, ijma'u wala tufarriqu. Kalian harus bersatu. Ya, jangan berpecah belah. Bersatu dalam akidah. Bersatu dalam iman. Ya. Linastami'a ala mattafaqna alaihi, supaya kita bisa bersatu di atas sesuatu yang kita sepakati. Wal ya'dzar ba'duna ba'dun fi makhtalafna fihi. Kemudian kita saling toleransi terhadap sesuatu yang kita berbeda. Persatuan ada dalam akidah yang sahihah. Persatuan tanpa iman yang benar, tanpa akidah yang benar adalah persatuan yang semu. Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Au nahwan min hadhil ibarati allati tukhalifu qaulallahi ta'ala, atau ungkapan-ungkapan yang selain dengan ini yang menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian wahai kaum muslimin berselisih dalam sesuatu,
Sesuatu apapun itu. Ya. Farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Ar-Rasul, yaitu kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah solusi dari Al-Quran. Ketika kita berpecah belah, ketika kita berselisih fi syai'in, ya, dari segala sesuatu apapun itu, fi syai'in. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ini menggunakan nakirah, Pak. Wan nakirah tufidul umum. Fi syai'in, ya. Nakirah itu mencakup segala sesuatu. Kalau kita berselisih dalam segala sesuatu apapun itu, sekecil apapun itu, yang pertama kembalikan kepada Allah. Yang kedua kembalikan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikan sesuatu yang kalian perselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, innahu lastima'a wa la quwwata illa birruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Sesungguhnya tidak ada persatuan, tidak ada kekuatan kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kecuali kembali kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki ma khalafahuma, dan meninggalkan sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wala siyama fi masailil aqidatil lati hiyal asas, terutama dalam masalah akidah, yang mana akidah ini, Pak, merupakan asas, pondasi, ya, kita beragama. Ya, akidah adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, beribadah kepada Allah. Dan sebaik-baik akidah, sebaik-baik ibadah adalah, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan adanya surga dan neraka, keyakinan tentang adanya malaikat. Ya, keyakinan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, adanya, ya, hisab, ya, adanya sirat yang nanti akan kita lewati. Yang paling penting adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kita sudah sering jelaskan bagaimana para ulama mereka, ya, menganjurkan kita untuk mempelajari akidah terlebih dahulu sebelum segala sesuatu. Di antaranya Al-Lalikai, ya, penulis kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan di awal-awal kitabnya, fa inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu i'tiqadiddin. Sesungguhnya yang paling, ya, wajib pertama kali dipelajari dan diamalkan seorang hamba adalah masalah akidah, masalah i'tiqad, ya, keyakinan. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, dengan iman kepada Allah, dengan Al-Qur'an, ya, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Kalian harus bersatu. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas akidah yang benar. Ya, bersatu di atas iman. Bersatu di atas tauhid. Ya, bukan bersatu di atas, ya, misalkan satu karena politik misalkan. Bersatu iya, tapi semua, Pak. Semua itu semua. Ya. Persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas al-Islam wal iman wat tauhid. Di atas agama Islam, di atas keimanan, di atas ketauhidan. Ini persatuan yang hakiki, yang benar, yang tidak akan semu. Ya, seorang akan saling mencintai dengan saudaranya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala yuslihu akhiru hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha. Ya, sebagaimana yang dikatakan Imam Malik, beliau pernah mengatakan sesungguhnya urusan umat Islam di zaman beliau, zaman Imam Malik, tidak akan beres sampai dikembalikan kepada, ya, pemahaman para sahabat.
Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita belajar kitab Ushulus Sunnah, ya, kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal, Ushulus Sunnah yang nomor 1 adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Ushulus Sunnah, pondasi utama menurut kita adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Itu nomor 1, Pak. Ya, sehingga kita harus kembalikan pemahaman agama ini kepada mereka. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sini sebutkan ya tentang al-aqidatu al-islamiyatu hiyallati ba'atsallahu biha rusula. Bahwasanya akidah yang benar ini itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengajarkan akidah yang benar. Ya, untuk mengembalikan manusia kepada la ilaha illallah. Mengembalikan manusia kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengembalikan manusia kepada iman yang benar, cara ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan pertama kali sejarah terjadi kesyirikan di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah utus Nabi Nuh untuk mengembalikan kaumnya kepada tauhid, kepada iman yang benar, supaya beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan berdoa kepada Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini tugas utama seluruh para nabi dan rasul. Ya. Ini tugas utamanya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita sebutkan 13 tahun beliau mendakwahkan akidah yang benar. Ya, maka ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah kebanyakan ya berkaitan tentang hari akhir, tentang iman kepada Allah, tentang iman kepada malaikat, tentang iman kepada Rasul kepada kita, iman kepada takdir baik yang buruk, supaya para sahabat ya imannya tambah kuat. Maka dididik dengan ikhlas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya ya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Diajarkan iman di sana sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui didikan para sahabat, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dijadikan khairu ummah, sebaik-baik umat yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi. Maka tak heran kalau kita baca sejarah bagaimana di perang Badar, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya 300 sekian belas orang melawan hampir 1000 Quraisy. Kemudian peperangan Badar terjadi di luar kota Madinah. Dan perjanjian antara Muhajirin dan Ansor, apabila orang Muhajirin terjadi peperangan dengan orang Quraisy di dalam kota Madinah, maka wajib atas Ansor untuk menolong orang-orang Muhajirin, orang Mekah. Akan tapi ketika peperangan terjadi di luar kota Madinah, maka tidak wajib bagi Ansor untuk menolong orang-orang Muhajirin. Dan Badar terjadi di luar kota Madinah. Maka Rasulullah SAW ketika mau diserang oleh kaum kafir Quraisy, beliau bertanya kepada para sahabat dari Muhajirin. Abu Bakar ditanya siap. Kemudian Umar siap. Ali siap, yang lain-lain siap. Kemudian Miqdad bin Amr ya ditanya oleh Rasulullah SAW tentang kesiapan beliau. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima amarakallah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, la naqulu laka kama yaqulu Bani Israil li Musa. Demi Allah, kita tidak akan mengatakan kepada engkau ya Rasulullah perkataan yang dikatakan Bani Israil kepada Musa. Bani Israil ketika diajak Musa berperang melawan penguasa zalim di Palestina, ya, Bani Israil mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kata Bani Israil, Pak, ya, ketika diajak perang oleh Nabi Musa, Bani Israil mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila.
Wahai Musa, silakan kamu sama Tuhanku pergi berdua melawan mereka. Katanya Tuhanmu Maha Penolong. Silakan pergi berdua, innaha huna qaidun. Kita nunggu aja di sini. Ya, itu perkataan Bani Israel. Maka Musa ini disakiti sama kaumnya, Bang. Ya, Musa disakiti sama kaumnya, diajak perang nggak mau, disuruh perang sendirian sama Allah Subhanahu wa taala, dihinakan sendiri nabinya. Kata Mikdad bin Amr, kita tidak akan mengatakan hal seperti itu ya Rasulullah. Akan tapi idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kata Mikdad ibn Amr, idhab anta wa rabbuka. Ya Rasulullah, silakan engkau pergi bersama Allah Subhanahu wa taala memerangi kafir Quraisy. Sesungguhnya kita akan bersama engkau memerangi mereka. Jangankan perang di sini ya Rasulullah, apabila engkau memerintahkan kita untuk menyeberangi lautan, kita akan jalan. Itu kata Mikdad bin Amr. Ya, suatu kaum yang dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu kaum yang disifati oleh Khalid bin Walid, ya'syikunal mauta kama ta'syikunal hayatad dunya. Para sahabat ini sudah jatuh cinta dengan kematian, Pak. Jatuh cinta dengan asy-syahadah, dengan mati syahid. Ya, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dalam hal apapun tidak bisa. Dalam iman, dalam perang, Persia habis, Romawi habis. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, karena apa mereka menang? Karena akidah yang benar. Karena iman yang benar. Ya, karena mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ekonomi yang bagus, bukan karena persenjataan yang lengkap, enggak. Kita baca sejarah Badar, mereka enggak punya apa-apa. Bahkan mereka tidak siap untuk perang. Ya, akan tapi kenapa mereka ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Karena iman. Bukan karena jumlah, secara jumlah kalah habis. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala biha kutubah. Karena akidah yang benar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ya, kitab al-ilahiyah, kitab as-samawiyah. Ya. Wa aujabaha ala jami'i khalqihi al-jinni wal insi. Kemudian karena akidah yang benar ini, Allah wajibkan ya manusia, jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin manusia melainkan tujuannya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutaimun. Kita enggak minta rizki dari manusia, kita enggak minta makan dari manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bahwasanya jangan sampai engkau beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sangat luas, Pak. Ya, ibadah sangat luas. Jangan kita fahami ibadah itu cuma sholat, puasa, haji, umroh. Ibadah sangat luas. Ya, ibadah adalah sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah, ya, dan saya sering menjelaskan ini, segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu ibadah. Rasa takut kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Rasulullah, rasa rindu kita kepada beliau. Ini merupakan ibadah. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada masing-masing umat, diutus kepadanya seorang rasul. Yang tugas utamanya rasul kepada umat tersebut adalah ani abudullaha. Wahai kaumku, kembalilah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut. Dan jauhi apa itu taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Dia senang. Itu taghut, Pak.
Ya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqulur rusuli ja'u bid-da'wati ila hadhil aqidah. Maka semua nabi, semua rasul, mereka datang kepada umatnya membawa akidah yang benar ini untuk diajarkan kepada mereka. Untuk didakwahkan kepada mereka supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullul kutubil ilahiyati nazalat li bayaniha wa bayani ma yubtiluha wa yunaqiduha au yanqusuha. Dan kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan, inti utamanya adalah untuk menjelaskan akidah yang benar. Untuk menjelaskan hal-hal yang bisa mengurangi akidah atau bisa membatalkan akidah, yaitu apa? Kesyirikan. Kesyirikan ini Pak membatalkan akidah. Ya, orang kalau berbuat kesyirikan, akidahnya akan batal, imannya akan batal. Ya, iman adalah lawan dari kesyirikan, lawan dari kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu." Barang siapa yang ingkar dengan keimanan, ingkar dengan ketauhidan, maka batal semua amalannya. Akan dihapus semua amalannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam Rasul kita yang mulia. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kita telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan juga semua rasul sebelum engkau, apabila engkau berbuat syirik, kami akan hapuskan seluruh amalanmu tanpa tersisa. Ini rasul dengan iman yang sempurna, dengan ibadah yang sempurna, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat syirik akan dihapuskan seluruh amalannya. Bagaimana dengan kita, Pak? Yang imannya kadang naik turun, ya, bahkan sering turunnya. Bagaimana dengan kita yang seperti itu? Sehingga kita harus belajar. Ya, kita harus belajar, kita harus banyak membaca kitab-kitab tentang akidah. Kita harus banyak menghadiri kajian-kajian tentang akidah. Kita banyak mendengarkan ya kajian tentang akidah dan tauhid. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kullul mukallifin minal khalqi umiru biha. Semua jin, semua manusia diperintahkan untuk ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita sudah tahu seperti ini, maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan yaitu apa? Mulai dari akidah. Mulai dengan mempelajari akidah, mempelajari iman yang benar. Mulai dari sini, Pak. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu betapa agungnya urusan akidah ini dan betapa bahayanya kalau misalkan kita terjatuh di atas kesyirikan. Ya, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan taghut, ya, tidak beriman dengan taghut, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia memegang tali yang sangat kuat. Tali la ilaha illallah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tali iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaliknya, barang siapa yang tidak memahami tauhid, ya, tidak perhatian dengan perkara tauhid, fa innahu yakunu mutamassikan bil auham wal batil, maka dia sedang berada di jurang kehancuran. Dia sedang berada di jurang kebinasaan. Ya, jurang yang akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Naudzubillah. Ya, sehingga jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mulai dari belajar akidah. Semangat mempelajari akidah. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, supaya mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, surga arduhas samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bisa kita bayangkan.
Ya, seperti apa surga tersebut? Seperti apa indahnya surga tersebut? Dan itu adalah kampung halaman kita. Kampung di mana ayah kita Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita pikirkan, kita harus menjalani sisa ya kehidupan kita ini, Pak, menjalani umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ya semangat beribadah kepada Allah, untuk semangat mempelajari akidah, untuk semangat melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita semua di atas akidah yang sahihah, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Setelah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.